Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga hari ini apa namanya, hari yang lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga kita selalu dalam kebahagiaan dan banyak rezeki gitu, dan terhindar dari hutang ataupun masalah yang besar ya. Semoga Allah membantu, selalu melindungi dan membantu kita. Oke, kita hari ini masuk ke materi selanjutnya, yaitu monoton dan konkav. Kalau di bukunya monotonicity and concavity ya, seperti itu. Nah, sebelum dilanjut kita review materi sebelumnya dulu. Materi sebelumnya kita review sebentar. Kita ini ya, ketutup kegedean berarti ini. Kita agak kecilkan, agak gedekan, ketutup. Nah, kita review materi sebelumnya, minimum dan maksimum dulu sebelum kita lanjut biar lebih refresh. Minimum dan maksimum. Jadi minimum itu nilai Y yang kecil, maksimum nilai Y yang besar. Cenderung kita ngomong di sini kita batasi dalam fungsi yang normal, bukan fungsi inverse yang X sama dengan bla bla bla, bukan, tapi yang Y sama dengan bla 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 pakai variabelnya X. Nah, di sini jadi nilai maksimum dan nilai minimum ketika Y-nya sama dengan bla 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 yang terbesar itu maksimum, dan Y sama dengan sekian yang paling kecil itu minimum. Waduh, sebentar. Ada air. Oke, kita lanjut. Hmm. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar ini ketika kurva kurva yang paling besar nilainya secara Y. Nah, ini nilai maksimum, dan ketika yang paling bawah, nah ini nilai minimum. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ini nilai maksimum dan minimum. Nah, di mana titik kritis berada, yaitu di ujung selang, stationary point, dan singular point. Kalau misalkan, oh nggak ada gambarnya ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ini ujung, ini puncak, ini X1, misalkan ini X2, ini juga puncak bawah, ini puncak atas. Oke, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang kita akan bahas dahulu. Nah, saya izin, ada telepon, ngangkat telepon dulu. Nah, nanti kita lanjut, saya izin sebentar.
Kenapa Neng? Lagi ngajar dulu. Cek cek suara saya apakah terdengar? Halo? Cek cek. Suara saya apakah terdengar? Ada Pak. Terdengar Pak, terdengar. Oh, oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal apakah sudah dicoba? Oh, sebentar. Ini nggak ada itunya ya. Oke, kita coba dulu saja ya. Oke, di sini misalkan pada selang 0 sampai 3 misalkan gitu ya. 3 kegedean. 0 sampai 2 aja. Nah, titik kritis. Jawab. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. Dari X pangkat 4 min 8X kuadrat plus 5. Turunan pertamanya adalah 4X pangkat 3. Lalu min 8X pangkat 2 turunannya 8 kali 2 16X plus 0. Sehingga turunannya dibuat menjadi 0. Sehingga 0 sama dengan 4X pangkat 3 min 16X. Nah, kalau 4X-nya kita keluarkan, sisanya di sini tinggal X kuadrat. Yang kanan di sini sisanya 4. Nah, ternyata sini catatan X kuadrat min 4 sama dengan 0 itu kan kita bisa menulis menjadi X plus 4 plus 2 ya. X min 2. X kali X kuadrat. Oh ya, benar ya. Nah, sehingga di sini 0 sama dengan 4X. X kuadrat min 4 nya kita ganti X plus 2 sama X min 2. X plus 2 dikali X min 2. Nah, sehingga di sini didapat bahwa ada tiga faktor. Apa ya? Pokoknya 3 pengali lah ya. Ada 3 tempat pengali yang memungkinkan persamaan ini menjadi 0. Oh, nyamuknya gede banget. Aduh, ada aja pada saat mengajar. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kasih mati dulu. Nah, lupa kayaknya. Azhar yang selalu menjawab ketika saya tanya. Sepertinya beliau lupa mematikan. Nah, kita lanjut tadi ya. Tadi ada nyamuk besar banget di sini. Oke, jadi ada 3 perkalian lah ya. Apa namanya? Kalau di perkalian itu disebutnya bukan koefisien. Nah, itulah pengali ya. Jadi si 4X itu bisa dibuat 0, ini 0, atau ini 0. Salah satunya 0 aja, ini akan menjadi 0. Sehingga didapat dari yang 4X ini di sini didapat X-nya 0. Dari yang sini si X plus 2 dibuat sama dengan 0, didapat X sama dengan min 2. Nah, dari yang sini X min 2 sama dengan 0, didapat X-nya sama dengan 2. Nah, sehingga
titik kritisnya adalah di sini 0, min 2, 0 dan 2. Min 2, 0 dan 2. Nah, kita juga di sini punya ujung selang. Nah, didapatkan ujung selangnya 0 dan 2. Berarti titik kritis min 2, 0, 2. Beruntung sama ya. Kita substitusikan ke fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat plus 5. Ketika f pada saat min 2 didapatkan di sini min 2 pangkat 4 min 8 min 2 pangkat 2 ditambah 5. Langsung jawabannya aja ya. Min 2 pangkat 4 2, 4, 8, 16. 4 kali 8 32 plus 5. Di sini 16 min 32 jadi min 16. Min 16 plus 5 jadi min 11. Lalu ketika f-nya pada saat 0, ini kan ada x-nya. Ini ada x-nya, ini enggak. Berarti jawabannya yang ini. 5. Oke. Sebentar. Ada alarm. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, alarm mengajar ya, biar tidak lupa untuk mengajar. Nah, lanjut di sini ketika kita substitusi f-nya pada saat 2, berarti di sini 2 pangkat 4 dikurangi 8 kali 2 pangkat 2 ditambah 5. 2 pangkat 4 itu 2, 4, 8, 16. 8 kali 4 32 ditambah 5. Nah, di sini sama dengan min 11 juga. Berarti didapat maksimumnya 5 saat 0, lalu minimumnya adalah min 11 saat 2 dan min 2. Nah, seperti itu ya. Silahkan yang mau di screenshot. Seperti itu untuk maksimum dan minimum. Sebenarnya kalau menggunakan contoh aplikasi, penggunaan itu lebih seru lagi. Nah, kita masuk ke monoton dan konkav. Kita pakai buku dulu. Nanti coret-coretnya di sana. Nah, di sini monotonicity dan konkav. Consider in the graph 1 di sini no one will be surprised when we say that f is decreased to the left of c dan increase to the right of c. But to make sure that we agree on terminology, we give precise definition. Jadi memang kalau secara visual di sini kelihatan ya bahwa di kirinya C di sini dia turun ya. Jadi kita sepakati bahwa melihatnya dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Kita pakai nanti kita bahas, nanti di sini kita hapus dulu lah. Oh, ini gambarnya di sini dong. Nah, definisinya dulu saja di sini ya. Definisinya adalah increase, decrease, dan strictly monotonic itu apa gitu kan. Seperti minggu lalu sudah dijelaskan bahwa increase itu turun. Jadi yang pertama kita pahami bahwa melihatnya dari kiri ke kanan. Membacanya ya. Membaca. Jadi membacanya dari kiri ke kanan.
Jadi kalau misalkan dari sini ke kanan, berarti ini turun ya, turun. Nah, setelah C berarti ini naik gitu ya. Jadi itu. Lalu secara definisi bahwa kita pilih X1 dan X2 yang mana misalkan X1-nya itu di sini, X2-nya itu sebelah kanannya, kita substitusikan ke F, maka Fx1 itu lebih tinggi dibandingkan Fx2. Itu decrease, increase ya. Sebentar. Oh, kalau yang di sini yang tadi saya ucapkan itu decrease ya, turun. Nah, ketika yang di sini ini increase artinya naik, bahwa hasilnya ketika ambil X1 yang lebih kiri daripada X2, lebih kecil ya, maka Fx1-nya itu lebih rendah dibandingkan Fx2 gitu. Jadi itu naik. Jadi nanti dibandingkan dengan nilai fungsi F-nya. Seperti ini. Yang pertama membacanya ke arah kanan. Ketika di sini X1 kita ambil X2 yang lebih besar, maka di sini didapatkan Fx1-nya. Nah, di sini Fx2, maka kita bandingkan Fx1 kurang dari Fx2 berarti ini turun. Nah, kebalikannya kalau naik. Seperti itu ya. Itu definisi naik dan turun. Lalu strictly monotonic itu ya datar aja gini ya, kayak garis yang ini nih. Misalkan dari sini sampai sini. Gitu ya, datar. Tapi kita juga harus jeli. Misalkan ada contoh, misalkan saya ambil titik, ini saya kasih garis dulu. Ambil titik X1-nya di sini, X2-nya di sini. Nah, setelah dicek X1 dan X2, X1 lebih kecil dari X2. Tetapi fungsinya Fx1 sama Fx2 ketinggiannya sama. Artinya Fx1 sama dengan Fx2. Nah, ini artinya strictly monotonic kan. Kalau lihat di sini strictly monotonic. Tetapi dicek dulu di sininya bahwa dia puncak-puncaknya di mana sih gitu kan. Ini puncak, ini puncak. Jangan-jangan kita ngambil titik yang di sini dan di sini. Jadi kalau misalkan kita melewati si puncak, nah ini nggak sah, gitu ya, nggak sah. Karena dia turun naik. Jadi sebenarnya turun naik bukan lurus, gitu ya. Nggak sah. Jadi nanti harus dicek lagi. Yang selanjutnya tadi increase decrease naik turun. Sekarang monotonic theorem. Diberikan F continue di interval I dan dapat diturunkan di setiap interior point. Titik interior apa ya? Oke, nanti cari ya. Nah, jika turunan pertamanya lebih besar 0 untuk setiap X interior ke I, maka F increase di I. Gitu ya. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurang dari 0 untuk setiap X interior ke I, maka F decrease. Nah, kalau yang ini increase decrease-nya berdasarkan titik yang ada. Nah, kalau yang ini increase decrease-nya ini berdasarkan turunan pertama. Turunan pertama. Nah, maknanya apa? Ketika kayak gini ya, misalkan ada kurva gini. Ini puncaknya di sini. Nah, di sini jadi bedanya pengetesannya kalau yang ini dengan 2 titik, kalau yang sekarang ini hanya 1 titik. Dengan cara gimana? Ambil turunan di sini, nanti turunan di sini didapatkan pasti F aksen X-nya itu nilainya kurang dari 0, negatif lah ya. Nah, kenapa? Ya, teorinya gitu. Dan ini mengindikasikan apa? Sebenarnya dia ini gradien. Gradiennya itu turun. Tapi dari sini ke sini dia akan nilainya positif atau gradiennya juga positif.
gitu. Jadi turunan pertama itu memang teorinya seperti ini dan sekaligus turunan pertama itu memperlihatkan gradiennya sehingga poin yang I ini gradiennya adalah positif itu naik, lalu yang poin kedua gradiennya negatif itu turun. F aksen X-nya kurang dari 0 gitu. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Kita lanjut, kita buka buku dulu. Nah, ini contoh. Kita kerjakan contoh dulu. Oh. Oke, ini ada pembahasannya. Kita baca pembahasannya dulu. Oke, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7, cari di mana f naik dan di mana turun. Kebayang? Berarti kalau misalkan kayak gitu, kita harus nyari kayak gini. Nah, misalkan gitu. Misalkan ini turun sampai sini, ini naik sampai sini. Berarti kita harus cari titik puncak dan kita harus cari puncak. Nah, jadi daerah sini kita cek. Nah, seterusnya. Oh, ini kayak gini. Oke. Jawab. Berarti kita harus cari turunan pertama dulu untuk dapat si puncaknya, titik ngebaliknya. Tapi ini panjang soalnya, guys. Nah, ini kita turunkan. Berarti di sini 6x kuadrat min 6x min 12. Berarti di sini 6x kuadrat min x min 2. Oke, 6. Di sini berarti 2 sama 1. X min 2. X min 1. Kayak yang sini ya. Oh, sama. Oke, jadi di sini didapat bahwa x-nya sama dengan 2, yang ini x-nya sama dengan 1. Salah. Ini kayaknya ada yang salah. Oh, ini yang besar negatif, yang kecil positif. Nah, berarti di sini min 1 didapat. Nah, berarti kita punya kayaknya bentuknya kalau nggak gini, gini. Dan sebentar. Puncaknya ada 2 ini. Kalau ini puncaknya ada 1. Oke, jadi seperti itu. Kayak gini lah kira-kira. Gitu ya. Di sini min 1 atau kebalik ya. Di sini 2. Kira-kira gitu. Nah, lalu kita cek aja. Cek saja sebelum 1. Cek seperti di sini. Turunan pertamanya positif atau negatif gitu ya. Nah, cek turunan pertamanya misalkan kita pakai yang ini saja ya. Berarti f aksen x 6x kuadrat min 6x min 12. Nah, sebelah kirinya min 1, misalkan min 2. Jadi nanti kita punya kemungkinan di sini min 1 sampai 2. Nah, di kirinya min 1 ada min 2. Berarti 6. Saya milih min 2 itu sembarang, tapi yang gampang dihitung ya. Milihnya. Saya jadinya milih min 2. Min 2 kuadrat min 6 min 2 min 12. Berarti di sini 6 kali 4 24 min kali min positif 12 plus min 12 berarti ini 24. Berarti di sini positif. Lalu kita cek antara min 1 dan 2 ya, 0 ya. Pakai 0 aja berarti. Berarti bla 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 min 12 di sini negatif. Setelah 2 kita pakai 3 aja yang kecil. Berarti 6 3 pangkat 2 min 6 3 12.
9 kali 6 54 min 6 kali 3 18 min 12 18 sama 12 berarti 40 30 54 kurangi 30 jadi 24 positif. Nah, ini gambarnya berarti sehingga puncaknya min 1, dia naik terus turun sampai min 2, sampai 2, turun terus naik lagi. Jadi positif, negatif, positif gitu gambarnya. Nah, jadi si teori ini kita bisa memprediksi bahwa gambar ini seperti apa. Nah, kita coba digambar ya. 2x-3 min 3x. Waduh. Oke. Kita cari dulu. Ya, di sini deh. GeoGebra. GeoGebra klasik. 3x1 12 7. Positif min positif. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 6x plus 12. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Oke, nah gambarnya gini. Jadi kita buat garis x sama dengan min 1, lalu x sama dengan 2. Nah, tuh kelihatan kan bahwa puncaknya ada di min 1 dan 2. Jadi dia naik sampai min 1, terus turun sampai 2, terus naik lagi. Nah, berarti gambaran kita sudah benar. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita jatuh mic-nya. Kita lanjut materinya. Nah, bahasan ini ada contoh soal lagi. Nah, kita masuk ke bagian keturunan kedua dan konkav. A function may be increased and still have a very wingly graph. Seperti gambar 6. Mana? Oh, gini. Geder gitu ya kali ya. Oke lah, kita ke definisi aja. Definisi diberikan f dapat diturunkan di selang terbuka I. Kita sebut bahwa f as well as its graph itu concave up, terbuka ke atas. Contohnya yang gambar ini concave up. Concave up. Jadi kalau concave up up ke atas itu gambarannya kayak
mangkok aja ya. Pokoknya kalau mangkok bener bisa ditaruh dia terbuka ke atas atau concave up. Tetapi kalau misalkan mangkoknya dibalik di sini berarti concave down. Nah, contoh dalam apa namanya gambarnya seperti ini. Jadi ngebaliknya bukan di puncak gunung, tapi di antara dua puncak gunung. Nah, untuk apa namanya batasnya. Jadi kalau enggak dari puncak sampai puncak, enggak kayak ngitung panjang gelombang gitu. Biasanya dari puncak sampai puncak, baik puncak atas ke atas lagi atau puncak atas ke sampai puncak bawah doang, eh setengah gelombang. Nah, itu enggak kayak gitu. Buku-buku PPT ada enggak? Oh, yang tadi. Nah, dia saya izin ini apa merubah soal sedikit supaya gambarnya nggak terlalu si kurvanya nggak terlalu ekstrim ya. Oke, share tapi ya nggak ini. Hmm. Nah, oke. Oh, kita buka baru lagi aja. Nah, kira-kira gini lah ya. Nah, jadi gitu kan. Di mana apa namanya? ter ke apa concave up concave down-nya potongannya batasnya itu ada di tengah-tengah sini. Kayak kita ambil titik lah misalnya di sini. Nah, lalu di sini tuh sebenarnya mana? Kan kalau puncak sini gampang ya turunan pertama sama dengan nol, begitupun yang ini. Tapi kalau di sini gimana? Nah, hmm, kita buku-bukunya aja deh. Nah, seperti ini. Mana? Sini. Concavity theorem diberikan f b twice differentiable turunan kedua dari selang interval ke i. Ini turunan kedua lebih besar dari 0 untuk setiap x sama dengan untuk setiap x di selang i. Maka f concave up dan kalau misalkan turunan keduanya itu bernilai negatif, maka dia concave down. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa menambah satu teorema lagi. Woi, kita sok-sokan. Berarti di sini kita eh tambahan berarti titik tiga ya. Hmm, oke. Sebentar. Ada yang nelfon. Sebentar. Oke. Belum. Masih ngajar. Ini direkam. Oke. Jadi WA dulu saja sebentar.
Oke, kita lanjut. Saya ulangi lagi di sini bahwa turunan keduanya itu kalau lebih besar dari 0 berarti dia concave up gini. Turunan kedua kalau kurang berarti concave down gini. Nah, turunan ketiga, nah gini. Ke atas, ini ke bawah. Ini kan ke atas. Jadi positif, 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 positif. Di sini kan negatif. Nah, ketemulah di sini. Nah, di sini turunan keduanya dari sini sama dengan 0 itu puncak atau si baliknya. Jadi tadinya concave up ke concave down itu ada di sini. Sehingga turunan keduanya sama dengan 0 itu titik balik dari si konkavnya atau si mangkuknya. Baik dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Nah, kayak gitu. Oke, kita aduh hilang, guys. Oke, saya tulis di sini lah ya, karena itu agak penting. Turunan kedua X sama dengan 0 itu titik balik dari si konkavnya. Oke, kita kembali ke buku. Nah, di sini di mana ini increase decrease concave up. Wah, lengkap sekali, guys. Oke, oke. Ada nggak ya di soal? Di sini. Oh, ada. Oke. Di mana dia naik turun. Nah, turun pertamanya, turun keduanya. Turunan pertama itu untuk melihat dia naik, dia turun. Gitu ya. Lalu turun kedua di mana dia eh terbuka ke atas dan di mana dia terbuka ke bawah. Dari by solving dari hasil persamaan ini didapatkan dari ini seperti ini. Jadi min tahi nggak sampai min 1 terus 3 sampai 1 dan 3 sampai tahi nggak ini kayaknya. Nah, 3 sampai tahi nggak min 1 sampai 3 terus saya memperlihatkan bahwa concave up-nya dari 1 sampai 3 dan concave down-nya dari min hingga sampai 1. Oh, berarti nih turun terus naik gitu ya. Nah, kita kerjakan ulang saja biar nggak bingung. Nah, jadi katanya untuk increase decrease. Jadi kita cari kayak dia dulu aja ya biar gampang cari turunan pertamanya. Lalu cari turunan keduanya. Oke, X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Turunan pertamanya berarti ini X kuadrat min 2X min 3. Turunan keduanya berarti 2X min 2. Dari sini kita salah. Dari sini kita ambil f aksen x-nya sama dengan 0 sehingga 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini buat dapetin batasnya ya. Di mana dia naik sampai mana, lalu sampai turunnya di mana. Kalau dari sini didapat 3 dan 1 kayaknya ya. Berarti 0 didapat x yang besar negatif min 3 X plus 1. Berarti ini didapat X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 1. Oke. Lalu increase
decrease-nya ya. Kita cek bahwa ke sini kita lihat teorema tadi mana. Jika turunan pertamanya positif, maka dia increase. Turunan pertamanya negatif berarti decrease. Nah, jadi yang dicek adalah turunan pertamanya. Kalau maksimum minimum yang dicek fungsinya. Nah, berarti kita masukkan 3 ke sini. Berarti 3 kuadrat min 2 kali 3 dikurangi 3. Pasti 0 ya. Jangan 3. Oke, di sini kita punya increase decrease. Itu batasnya di sini min 1 terus 3. Kirinya kita coba pakai si min 2 ya. Min 2. Min 2 kuadrat. Min 2. Min 2 kuadrat 4. Min 2 kali 2 min 4. Kali ini jadi 4. Min 3. Berarti ini 5. Berarti ini positif. Kita ambil yang tengah sini. Kalau turunan pertamanya 0. Wah, ini udah negatif 3 ya. Karena yang soalnya ini aja nih. Yang enggak ada variabelnya. Lalu kalau yang setelah 3 kita ambil 4 misalkan ya. Turunan pertamanya pakai 4. Berarti 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3. Terus berarti di sini 16 min 8 min 3. Berarti di sini sisanya 5. Positif. Oh, positif ya. Benar positif. Yang ini negatif. Nah, berarti kesimpulan naik dari minta hingga sampai min 1. Mau pakai bahasanya. Dan 3 sampai tahingga. Nah, lalu turun dari min 1 sampai 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau gambarnya berarti di sini min 1, di sini min 3. Berarti dia naik, turun, naik. Nah, kira-kira gitu ya gambarnya. Gambar. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu yang increase decrease-nya. Sekarang konkavnya. Konkavnya turun kedua 2x min 2. Turunan keduanya 2x min 2. Oke. Nah, saat turunan keduanya sama dengan 0, berarti di sini 0 sama dengan 2x min 2. Ini 2 sama dengan 2x, x sama dengan 2 per 2 atau x-nya sama dengan 1. Jadi dia ada di 1. Nah, di sini nih 1. Oh, min 3 ini 3, guys. Oke. Berarti dia ada 1 ya di sini. Kita cek kalau misalkan turunan keduanya yang dicek ya. Nah, balik lagi nih. Turunan kedua yang dicek. Nah, gitu ya. Kita 0 lah misalkan turunan keduanya. Turunan keduanya 0 dari berarti 2 kali 0 min 2. Ini sama dengan min 2. Negatif. Berarti di sini dia gitu ya. Negatif. Lalu setelah 1 misalkan 2 lah ya. Oke. Turunan keduanya pada saat 2. 2 kali 2 min 2. 0.
Oh, 2 kali 2 4. Kok 0 sih? Positif. Nah, ini positif. Nah, sehingga kita udah dapat bahwa ini min 1, dia kayak gini. Di sini negatif atau konkav down, di sini positif, konkav up. Kayak gitu. Ini bagian concavity. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, gitu ya. Ini ke bawah, arahnya ini ke atas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita buka bukunya lagi. Ada contoh soal. Oke, ini juga ada. Mirip kayak tadi. Nah, ini ada gambaran di sini. Nah, tuh. Concave up, balik lagi concave down, concave up, terus concave down lagi, concave up. Nah, ini ada titik yang menarik nih di sini. Dia inflection point, jadi titik kayak ngebalik. Inflection apa inflection? Coba translate. Inflection ke bahasa Indonesia. Inflection. Infleksi. Apa infleksi? Translate-nya bahasa Inggris lagi. Ya, nanti dicarilah titik kayak gitulah ya. Nah, di sini cuma yang menarik di sini maksud saya titik ini nih. Karena dia bukan inflection, jadi concave down, tapi concave down lagi. Nah, tapi di sini ada sesuatu gitu. Nah, kemarin kan kita belajar kayak di cari minim maksimum, titik kritisnya itu ada di ujung selang dan di titik singular dan titik stasioner. Nah, titik singuler, yang kayak gini sih singuler. Nah, stasioner itu yang potong-potong itu termasuk yang ini. Masa dia habis turun concave down lagi, jadi gimana gitu kan. Nah, dia artinya dia enggak bersambung gitu ya. Nah, seperti itu ternyata muncullah di sini. Oke. Nah, untuk mencari titik inflection sebenarnya gampang, tinggal cari turunan kedua sama dengan 0. Coba. Oh, ini muncul nih. Inflection tadi gambar. As you might guess, point where fx turunan keduanya sama dengan 0 atau di mana ini does not exist are highlighted for point of inflection di sini. We use the word candidate dan selanjutnya. Jadi kalau walaupun turunan turunan keduanya dari fungsi itu yang sama dengan 0 tapi nggak ada, itu juga masih kandidat ya di sini. Tapi kayak gini nih hasilnya. Nah, kan ada dua kemungkinan, bisa jadi dia inflection dari
konkav up ke konkav down, atau dia titik yang kayak gini juga karena ketika turunannya nggak ada dia stasioner ya gitu, jadi bisa kebalik bisa nggak. Itu untuk materi hari ini, sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari lagi, nanti bisa didiskusikan melalui grup-grup yang kita ya. Oke. Oh, jadwal minggu ini nggak ada. Nggak ada ya. Tapi mata kuliah yang lain masuk kan minggu ini? Masuk, Pak. Kok nggak ada ya? Eh, kayaknya sebentar. Kelas kuliah. TK Senin. Atau jangan-jangan jadwal perkuliahan. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, sekarang minggu ke-16. Iya bener, minggu ke-16. Minggu ke-16. Tapi ya gitu, jadi sistemnya canggih. Dia udah di setting minggu ke-16. Jadi aslinya udah habis. Padahal ini baru minggu ke berapa tadi kita kuliah ya? Minggu ke minggu ke berapa? Oh, nggak ada di sini. Saya nggak nulis. Minggu ke-12. Minggu 12. Nih, di judul materinya ada. Ya sudah, nanti absennya di grup saja. Oke. Kita eh, mana? Matematika Senin. Oke. Oh, ada informasi ya. Kehadiran. Tapi sebelum itu kita buka informasinya. Jadi kayak gini, informasinya adalah rekap pengumpulan tugas dan kuis dari apa? Mata kuliah Matematika 2 ini yang hari Senin. Nah, nanti saya kirim, tinggal dicek saja. Nah, ini tugas 1 baru 2 orang. Ya seperti inilah ya, tugas 1, 2, 3, 4. Sama kuis. Kuis nih Givari belum. Nanda Putra belum. Julpa. Feby belum kuis. Nah, seterusnya. Lalu kenapa? Punten Bapak, Hah? itu kuis Feby sudah mengirim yang di give from itu. Terus? Iya, kenapa di sisinya tidak ada, Pak? Atau mungkin salah ngetik bukan kuis. Pilihan Yang ya. pilihan itu, Pak. Iya, kan ketika masuk di sini ada, tapi kalau yang belum nanti kirim ke ini apa namanya? Jangan ke link yang kemarin, nanti ada link yang baru. Sebentar. Tuh sudah full. Perkuliahan genap ya. Matematika 2. Kuis. Coba kuis. Tadi siapa?
Feby. Febrianti, Pak. Ada nggak? Soalnya udah ngirim tahu, Pak. Tuh, Feby belum terkirim mungkin. Nggak etis kalau anu kamu yang ini putih. Nah, udah ya. Intinya belum ada Feby, atau salah link mungkin. Link tugas mungkin ngumpulinnya. Gitu ya. Karena link kuis itu beda. Nanti besok pengumpulannya juga beda. Nah, saya mau menginformasikan bahwa ini itu apa namanya, hal yang bukan lumayan ya, penting gitu, penting. Karena apa? Ketika penilaian, nah kita lihat cek di sini. Ini kelas kuliah nilai, misalkan Makanya lu jangan suka bilang gua nggak takut sama sosok-sosok kuntilanak pocong. itu yang lagi nonton film kuntilanak pocong siapa itu? Nah, jadi komponennya di sini tugas itu 20%, lumayan. Kalau misalkan tadinya nilainya 60, terus tugasnya ngerjain semua dikasih 100 misalkan, jadi 60 tambah 20 jadi 80. Oke ya. Kehadiran itu kalian, kuis yang sedang dibicarakan ya. Nah, contoh tadi si Feby nih, misalkan tugas baru ngumpulinnya 2. Oke lah, kalau misalkan dari 4 nanti juga ada tugas lagi. Misalkan ada tugas itu 60. Oke lah, 2 kali kita kasih 50 misalkan. Nah, ini UTS sama UAS misalkan 60. Kuisnya misalkan 80. Coba kita lihat hasilnya, nilai Feby berapa. Nah, agak oke. Tuh, cek. Nah, kalau tugasnya kita ganti misalnya, ngerjain semua lah. Oke lah, kasih 85 tugas ini. Kuisnya segitu misalkan. Kita cek lagi. Nah, ini kakak-kakak TikTok buset yang Feby. Oh, nanggung. Sebentar, misalkan kuisnya jangan 60 lah, misalkan 69. Kan yang 99 belakangnya. Nilainya berapa nih Feby? B. Gara-gara tugasnya ngerjain. Maksudnya gara-gara ada nilai tugasnya. Nah, ini B ya. Coba kalau nilainya Feby kita ganti tugasnya jadi 20, dan jadi berapa nih nilainya? Ini absennya karena nggak penuh ya. Kita loncat-loncat terus kuliahnya. Feby. Tuh, cuma ganti nilai tugas saja, langsung jomplang, bukan C lagi, malah D. Nah, kayak gitu, sebegitu pentingnya nilai tugas. Jadi, yang belum mengerjakan, yang merasa, nanti ini saya kirim dulu. Nanti saya akan kirim linknya lagi. Saya akan ngirim linknya lagi untuk pengumpulan tugas dan kuis ya. Walaupun nanti tugas itu akan ada lagi. Dan nanti nanya ke temannya tugas yang pertama itu apa, kedua itu apa, tiga nggak usah ke saya. Nah, di grup aja diskusi, tugas pertama itu apa, nanti temannya bantu carikan ya, gitu. Untuk pengumpulannya nanti saya akan kasih link yang baru lagi, mungkin nanti sekitaran beberapa minggu lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena di sini tidak ada. Nanti saya ganti ke pertemuan yang lain lah untuk absennya ya. Oke, kehadiran 1, nama, NPM. Nah, silahkan diisi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap teman-teman belajar dan mencoba sehingga nilainya lebih baik lagi dan ilmu juga lebih banyak lagi.
Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 19. Saya matikan dari sini ya. Makanya